Shalom, Ohayo gozaimasu, salam buat semuanya. Eh, Kebetulan hari ini off, ya, agak ada sedikit waktu, jadi saya buat video kali ini. Sekalian mau lihat kabar dari berapa temen yang udah saya suggest berapa bulan lalu beli emas, piling emas, ya, tabung emas. Gimana? Betul kan saya bilang akhir Jun atau awal Julai Indonesia ekonomi udah resesi, stagnan. Sudah lihat kan berita semenjak akhir Jun, Presiden Jokowi udah was-was krisis, ya kan, Menteri Sri Mulyani udah apa kan. Nah, kan saya udah bilang ada beberapa teman ada yang message ke saya, nanya saya, bener nggak kok nanti ini? Saya bilang udah, emas lu simpen aja, pokoknya lu nabung emas dah. Nah, ya kan, udah naik kan, ya kemarin ya awal-awal Jun atau akhir Mei awal Jun sempat drop emas, itu cuma digoreng, emas tetap ini. Itu yang terjadi untuk sekarang ini, ya kan. Itu stock market. Kali ini video saya buat juga saya ingatkan, kalau ada siapapun Anda temen yang bermain jadi trader, ada saham, main saham, ya, beli stock market, hati-hati untuk tahun ini sampai tahun depan 2021. Itu ada stock crash, hancur. Jadi jangan dari awal. Berapa teman atau family dekat saya beritahukan, ya kan, tabung emas, ya kan, emas sebagai safe haven, ya, untuk ngadepin krisis ini. Dan juga video kali ini saya buat sebenarnya saya mau klarifikasi. Banyak teman-teman yang nanya ke gua kadang kesel juga. Cuma sebulan belakang ini gua kerja sibuk, terlalu capek, jadi malas buat video. Nah, kebetulan hari ini agak fit dikit. Jadi saya mau kasih tahu, ada yang nanya, kok kapan jadi peramal? Holy shit, gua bukan peramal. Ada yang udah jadi fortune teller ya. Oh my god, I'm not fortune teller. Gua jujur ngomong, sebenarnya gua males ngomongin gini karena kebetulan Tuhan berikan saya penglihatan, pewahyuan atau profesi yang berakibat fatal, yang maka saya harus buat video. Walaupun yang nonton followernya dikit, saya nggak penting. Yang penting saya bisa ingatkan, siapa yang lihat bisa tahu, saya coba ingatkan teman-teman atau family, ya. Ada yang lebih detail apa yang saya lihat yang nggak bisa saya sampaikan, kecuali orang-orang dekat, teman-teman dekat saya atau family saya. Ini loh, ini gini yang nggak bisa saya beritahukan secara umum. Ada hal-hal penting yang Tuhan berikan saya penglihatan, ya kan. Jadi di video ini gue mau jelasin, gue bukan peramal, gue bukan kayak Roy Kiyoshi. I'm not that people, okay? Gue nggak butuh jin. Gue cuma punya satu Tuhan, Tuhan Yesus, ya. Kebetulan saya diberi penglihatan atau Roh Kudus kadang bekerja, baik secara diberikan pendengaran atau lewat mimpi, penglihatan. Itu aja. Nggak ada betapa puasa, tirakat. Holy shit, I'm not that person. I'm the Jesus follower, okay? So, jadi nggak ada gitu-gituan, ya. Apa yang saya lihat Tuhan berikan penglihatan, ya, yang bisa saya dapat. Kadang jelas, kadang yang masih puzzle, saya masih apa ini maksudnya apa. Kadang ada yang jelas. Misalnya kenapa saya bisa patok very clear akhir Jun awal Julai, karena waktu penglihatan itu kebetulan saya lihat seperti ditayangkan di televisi gitu, koran-koran Indonesia stagnan resesi. Wah, keluar figurnya ada Jokowi mengumumkan, ya kan. Jadi yang kalau
saya dapat penglihatan gitu, saya bisa direct gua jelaskan harinya, ya, bukan kayak Roy Kiyosaki atau yang tak banyak lah paranormal pakai jin. Gua nggak ada jin, nggak ada puasa, ya kan, nggak ada tirakat, nggak ada betapa, ya kan. Itu kuasa Allah, Roh Kudus kadang berikan saya, kadang ya melalui pendengaran. Misalnya contoh, saat dulu Presiden Trump terpilih, waktu sebelum terpilih dengan Hillary Clinton waktu itu, pas election day-nya itu, gue sama bini kadang ngomong politik. Bini gue jagoin uh, Trump at that time, gue bilang mungkin Hillary. Tapi saat kita ngomong, saya dengar suara ada impeachment. Nah, terus gue ngomong sama bini gue, ini ada terjadi impeachment ke depan. Nah, begitu gitu kira-kira. Jadi nggak ada namanya pakai bertapa, tirakat, puasa apa, nggak ada, ya kan. Hanya kasih Kristus, kuasa Roh Kudus bekerja yang izinkan saya diberi penglihatan kadang, ya. Kadang juga ada yang nggak jelas yang menyari-nyari, misalnya video terakhir kemarin yang saya buat yang soal tsunami itu, ada yang nanya juga apa pasti, saya nggak yakin karena saya lihat itu Caesar Augustus, gua mungkin bulan Agustus terjadinya. Tapi kalau dilihat dari tanggal lahirnya 23 September Caesar Augustus, apakah tapi bukan itu intinya juga. Intinya itu Tuhan mau beritahukan kepada saya, di Indonesia itu ada reformasi besar-besaran yang Tuhan lakukan. Bukan reformasi tahun 98 yang manusia lakukan yang gagal sebenarnya. Nah, reformasi apa yang akan terjadi di Indonesia ke depannya sudah banyak yang saya tahu. Saya nggak bisa berikan secara detail, tapi saya bisa katakan ke depannya Indonesia punya masa depan cerah. Termasuk Tuhan sudah berikan saya penglihatan juga ke depannya ibu kota Indonesia yang baru gimana. Saya sudah tahu, saya sudah lihat Tuhan berikan. Tapi yang nggak bisa saya ceritakan secara detail. Saya cuma buat beberapa video ini untuk mengingatkan teman-teman, karena ada hal-hal bencana besar yang terjadi. Saya untuk beritahukan kalian prepare juga soal finansial, emas atau apa, simpan jual beli. Saya kasih tahu ke teman. Ya memang banyak saya kasih tahu, sebenarnya yang lebih detail itu ke teman-teman orang berduit. Kenapa? Nah, karena gue berharap yang berduit ini dapat cuan, ya kan. Ini lagi naik gold, dia profit taking. Udah gue bilang, lu dapat rezeki, lu harus kasih 10% sumbang, bantu orang-orang susah. Karena tujuan saya itu, karena Indonesia lagi krisis, rakyat kecil banyak yang susah. Gua harap yang teman-teman gua yang berduit tuh bisa nolong orang-orang susah. Itu sih tujuan gua. Dan gua buat yang nggak ada berduit, nggak mungkin lah gua cerita detail sama orang. Juga lu orang nggak bisa ngapa-ngapain nggak ada duit. Zaman krisis ini adalah cash is the king. Siapa punya cash flow, banyak hal yang diperbuat, banyak hal kesempatan. Jadi makanya bukan karena kebetulan saya kenal banyak orang berduit atau teman-teman saya yang sukses. Nah, saya beritahukan mereka apa yang harus mereka lakukan supaya dapat ya cuan lah. Ada berapa teman bener juga lo ya cuan ya, yang penting kalian udah dapat cuan, berbagilah, nolong orang susah, ya kan. Sedangkan saya di Jepang ini kan kita stabil, ya, walaupun apapun. Juga soal bencana juga kayak aborsi, saya sebenarnya kurang mau buat video untuk ngomong-ngomong gini awalnya, karena saya udah tahu pasti ada negatifnya, orang mikir saya apalah apa. Tapi karena terpaksa saya harus tahu, seperti saya udah ingatkan masalah aborsi. Tuhan udah ngasih lihat saya banyak roro yang naik, ya kan, yang melakukan aborsi, bunuh anak, kekerasan terhadap anak. Itu lihat tuh di berita di mana-mana, ya kan. Itu yang ketahuan berita, yang diam-diam lakukan sangat banyak, yang orang nggak kelihatan. Tapi Tuhan udah berikan saya penglihatan, roro bayi yang dibunuh gitu. Makanya saya harus buat video untuk nyadarkan orang gitu, ya, semampu saya, sebisa saya lah. Niat saya itu, ya kan, apa yang saya lihat saya ini ingin sampaikan.
saya itu buat YouTube ini bukan mau untuk paling video saya buat ini saya cuma ingin berbagi, ya kan. Saya nggak butuh subscriber, nggak butuh ini itu ya. Terima kasih yang udah subscribe ya, kalian subscribe juga ya, syukurlah. Ada profesi yang kadang mau saya sampaikan bisa kalian dengar, atau ada informasi input yang bisa saya berikan ke kalian. Itu aja sih niat saya ya. Jadi saya klarifikasi, jangan tanya saya lagi soal ramal ini itu. Saya bukan peramal, saya bukan paranormal ya. Saya cuma ingin membantu, mewanti-wanti kalian siap sedia, dan juga saya cuma pengen kalian perbanyak doa, karena untuk kondisi ini ngadepin, bukan ini aja. Ada yang tanya, kok belum krisis pangan terjadi di beberapa negara, cuma Indonesia belum. Tahun depan yang parah. Maka saya buat video ini untuk kalian prepare. 2020 ini masuk, tapi nanti ada fatalnya ya, itu dimasuk musim dingin itu ya. Kalian harus, saya selalu mengingatkan, berhemat ya. Juga ada teman yang memang udah sebagian dengar nasihat saya, udah mulai bercocok tanam juga, berkebun ya kan, untuk prepare. Pokoknya prepare yang terburuk, dan itu juga invest untuk ke depan, karena yang saya berikan kalian ini untuk berapa tahun ke depan. Kayak emas pun ya, simpan jangan jual. Itu pasti kalau hitungan rupiah bakal tembus harga emas 1 juta ke atas per gram. Nah, apakah tahun depan atau tahun 2022 ya, pasti tembus. Saya rasa tahun depan udah tembus harga 1 juta emas ya. Jadi simpan aja, beli aja emas ada. Cuma Indonesia kurang kurang ajarnya, terlalu ini buyback, sell and buybacknya terlalu ini, banyak kali cuan, apalagi Antam itu ya, terlalu beda, 100 ribuan buybacknya, terlalu murah. Nggak seperti di sini masih cengli. Di Indo belum lagi pajak kan ya. Paling yang mau invest beli, kalau nggak beli itulah emas, kalau orang Indo bilang apa, cukim. Beli di situ aja, nggak beda-beda jauh kok ya. Untuk tabung lah, yang punya uang lebih, yang nggak tahu mau invest kemana, jangan invest dulu, jangan dagang, banyak resiko. Lebih baik kalian tunda uang kalian, beli emas sampai akhir tahun 2021 ya. Keadaan ini nggak stabil ini ya, itu sampai tahun depan. Nah, Oktober November tahun depan baru mulai kelihatan apa yang baru buat keputusan di akhir Oktober awal November. Kalau kalian mau mulai bisnis kalian, atau di situ udah akhir dari krisis ini, mulai masuk fase baru, perputaran lagi. Nah, jadi itu yang ingin saya sampaikan ke kalian. Pertama, saya buat video ini menjawab banyak pertanyaan dari temen-temen gitu, yang nanya ini yang itu. Kadang yang nggak penting-penting juga apalah, saya malas jawab. Cuma saya mau tegaskan, gue bukan ini seperti yang kalian pikir, tukang ramal atau apa. Holy shit, gue pikir ya kan. Ada yang lebih lucu lagi, nanya, yang Kristen nanya gue di gereja mana. Ini saya mau kasih tahu, saya Kristen, saya tidak berpatok apakah Bethany, Bethel ya kan, karismatik atau apa. Saya pengikut Kristus Yesus, karena Yesus bilang follow me, ikuti aku. Jadi saya ikut Tuhan Yesus. Nah, saya tidak berpatok pada organisasi mana gitu, gereja mana gitu ya. Itu yang ingin saya sampaikan. Good luck buat temen yang udah denger gua, yang kadang nanya mau apa gini gitu ya kan. Kan udah profit nih ya kan, jangan lupa ya kan, kalau profit sumbang, bantu orang-orang susah ya kan. Dan di video ini saya cuma ingin sampaikan, perbanyak doa, siapkan diri kalian untuk tahun depan ada hal-hal kesesakan, kesempitannya. Jadi
hidup hemat, hidup penuh syukur, eh, terus berdoa, ya, harus dekatkan diri sama yang kuasa, terutama buat teman yang seiman semua, ya, harus rajin ke gereja, jangan gampang tersinggung, jangan peduli, atau spesial buat yang di Indonesia yang dalam tekanan, ya kan, dalam tekanan kaum lain, biarkan aja mereka mau hujat atau apa. Tuhan kita itu Yesus Kristus sangat besar. Kita nggak perlu marah-marah, nggak perlu maki-maki seperti mereka, karena Tuhan kita terlalu besar. Tuhan Yesus sendiri yang akan selesaikan semua itu. Dan satu pesan saya mau kasih tahu, apa yang saya lihat ke depannya buat Indonesia, buat kaum kita semua, giat di dalam iman kita, ya, karena kedepannya Indonesia banyak kambing-kambing yang akan berubah arah jadi domba. Jadi seperti kita, domba-domba Allah yang akan digembalakan oleh Yesus Kristus, juru selamat kita, jalan kita, ya, dan penebus dosa-dosa kita. Ialah Allah satu-satunya Tuhan kita, ya. Dia yang akan merubah semuanya. Ingat, waktunya akan tiba nanti, ya. Saya masih diberi umur nanti, saya yakin dan percaya saya akan lihat, ya, kejadian banyak kambing-kambing yang mengutuk-ngutuk domba, banyak mereka akan berubah jadi domba-domba karena mereka temukan kebenaran. Karena hanya ada satu kebenaran di dalam Kristus. Walaupun sekarang banyak yang persekusi domba-domba, mereka menghalang-halangi bangun gereja, biarkan saja. Tuhan kita yang besar yang akan nangani semua. Kita nggak perlu marah-marah. Kalau kita benar-benar pengikut Kristus, serahkan semua sama Kristus, Tuhan Yesus kita, Sang Juru Selamat. Dia yang akan selesaikan semua. Kita cukup berserah di dalamnya, serahkan semua kepadanya, ya. Dan hidup pasti damai. Kalau Anda benar-benar seorang Kristen yang mengenal Tuhan, ya, Anda pasti tahu damai di hati. Orang mau hujat kita seperti apapun, Anda nggak akan emosi, nggak akan marah, karena kita tahu Tuhan kita sangat besar, sangat berkuasa, ya. Nggak seperti yang lain-lain yang marah-marah, ya kan. Kita santai aja, dihujat, mau dibilang kafir, mau bilang di apapun, Tuhan kita katanya mati di kayu kering pakai, biarin aja, ya kan. Tuhan kita nggak seperti itu, biarin aja, Tuhan yang akan menyelesaikan itu semua, ya. Nggak perlu marah-marah, nggak perlu ngamuk-ngamuk, biarin aja, karena Tuhan kita terlalu hebat, Dia yang akan selesaikan. Dan kalian lihat baik-baik ke depannya, 5 tahun, 10 tahun, dan kalian akan lihat bagaimana kambing-kambing itu akan dirubah, akan menjadi domba. Nah, itu aja pesan yang saya sampaikan, dan saya doakan siapa yang melihat video ini, ya, juga disertai kehidupannya penuh rahmat dan dinaungi oleh awan kemuliaan Tuhan, dan Roh Kudus terus bekerja di dalam diri kita. Salam saya dari Tokyo, Rio. Amin, haleluya buat semuanya. God bless you, Jesus bless you all.